Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba gali lebih dalam pemikiran Alan Weiss, spesifiknya dari bab 5 buku Million Dollar Maverick. Judulnya aja udah, wah lumayan ngena nih. Belajar dengan cara sulit. Iya, judul yang cukup menantang ya. Kayak langsung nunjukin kalau isinya bakal ngebahas hal-hal yang nggak enak tapi penting gitu. Betul banget. Rasanya ini kayak semacam apa ya? Peta jalan pribadi Weiss gitu loh dalam membangun ketahanan. Dimulai dari titik yang wah rendah banget pas dipecat, terus gimana dia menata ulang hubungan, ngelola emosi negatif. Sampai akhirnya ke membangun fondasi harga diri yang kokoh, yang menurut Wise ini krusial banget buat sukses. Nah, itu dia. Sumber kita jelas ya, bab yang provokatif ini. Misinya, ya kita mau coba gali intisarinya. Gimana sih pengalaman pahit, kayak gagal, ditolak, mundur, itu justru bisa jadi guru terbaik buat kita. Dan juga gimana cara bangun harga diri yang solid itu. Menarik banget sih gimana Wise ngupasnya. Oke deh, mari kita langsung bedah bersama. Yang menurut saya sangat menarik di sini tuh, eh, pergeseran perspektif yang ditawarin Wise. Gimana dia ngelihat kesulitan itu bukan cuma beban ya, tapi justru, kesempatan fundamental gitu loh, buat tumbuh, buat bentuk ulang cara pandang kita. Iya, ya, jadi bab ini bener-bener kayak maksa kita buat renung gitu ya, gimana sih respon kita selama ini kalau ketemu kemunduran, dan gimana kita sebenarnya ngebangun citra diri kita. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Persis. Dari dalam. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja yuk ke bagian yang, wah di awal bab ini cukup bikin kaget ya. Kita semua seharusnya dipecah. Wise ini nggak main-main loh. Iya, judul subbabnya aja udah gitu ya. Dia langsung cerita pengalaman pribadi dipecat sama Wake Clemenstone. Dan ceritanya itu bukan di ruang rapat atau gimana, tapi di lounge Bandara O'Hare, Chicago. Wah, cukup dramatis itu. Betul. Dan momen yang sebenarnya bisa banget bikin hancur ya. Tapi buat Wise, itu malah jadi titik balik. Dia langsung mutusin saat itu juga nggak mau lagi nasibnya tergantung sama keputusan orang lain yang ya kadang seenaknya gitu. Nah, ini contoh nyata banget ya, gimana sebuah trauma, kalau ini kan kasusnya kehilangan kerjaan mendadak, bisa jadi pendorong yang kuat banget. Wise ngelihat ada kayaknya dua kemungkinan reaksi utama nih pas kita kena pukulan kayak gini. Ya, dia bedain tuh. Antara jadi distraught, itu kayak udah terpuruk banget, kehilangan kendali, nggak tahu mesti gimana lagi, sama jadi angry, marah gitu. Nah, menurut Wise, yang marah ini nih, ini masih nyimpan energi. Kuncinya bukan nekan rasa sakitnya, tapi nyalurin energi kemarahan itu ke arah yang, konstruktif gitu. Bukan malah kejebak, ngasihani diri sendiri, atau malah ngelampiasin marahnya jadi ngerusak. Bener banget. Buat Anda yang lagi dengerin nih, pernah nggak sih ngalamin momen kayak gini? Di mana kemunduran yang rasanya gede banget, malah ngebuka pintu lain yang nggak disangka-sangka. Iya, jadi kayak blessing in disguise Ya, gitu ya mungkin ya. bisa jadi. Wise percaya kalau rasa sakit pain ya dalam hidup itu ya pasti ada lah, nggak bisa dihindari. Tapi penderitaan, suffering, itu pilihan sadar kita. Dia milih buat nggak menderita gara-gara dipecat. Dia milih buat nggak menderita. Bener. Oke. Energinya dari peristiwa itu dia jadiin bahan bakar. Malah, dia sampai yakin kalau dipecat itu hal terbaik yang pernah nimpa dia. Keyakinan ini yang bantu dia lewatin tantangan-tantangan berikutnya. Ini soal framing ulang ya. Gimana kita ngelihat pengalaman negatif jadi sesuatu yang justru ngasih kekuatan. Keren sih cara dia framing ulangnya. Nah, dari pengalaman pahit yang jadi bahan bakar ini, ada beberapa pelajaran praktis nih yang Wise bagiin. Dan rasanya, wah, relevan banget buat kita semua. Pertama, dia jadi sadar pentingnya fokus ke hasil kerja. Bukan cuma jabatan atau titel. Betul. Jabatan kan bisa hilang gitu aja ya, sekejap mata. Iya kan? Tapi identitas yang dibangun di atas pencapaian nyata, hasil kerja kita, itu jauh lebih awet. Dia ngasih contoh rekannya yang sampai kehilangan jati diri pas kehilangan jabatan wakil ketua. Pelajaran kedua, ini juga penting banget. Jangan ngegeneralisir kegagalan spesifik. Maksudnya, kalau satu kali ditolak atau satu proyek gagal, itu nggak berarti Anda gagal total sebagai pribadi atau profesional gitu loh. Nah, Wise pakai analogi keren nih. Tutup pintu kedap air, seal the watertight doors. Maksudnya, ya isolasi masalahnya di situ aja. Jangan sampai satu kebocoran kecil malah bikin seluruh kapal kehidupan atau karir kita tenggelam.
Iya, iya. Jadi dibatasi gitu ya dampaknya. Betul. Dan yang ketiga ini soal proaktif. Kita harus terus tumbuh dan cari nutrisi. Ini bisa macam-macam ya. Dukungan teman, keluarga, mentor, atau baca buku, ikut pelatihan, pokoknya sumber daya lain lah. Jangan sampai pas lagi sulit kita malah mogok makan secara mental dan emosional gitu ya. Nah, itu dia. Justru pas lagi sulit, kita butuh banget asupan positif buat jaga energi sama perspektif kita. Jadi intinya sih pengalaman dipecat itu ngajarin soal kontrol ya. Kontrol fundamental atas respon kita terhadap kesulitan. Energi dari trauma itu malah bisa jadi modal awal buat bangun sesuatu yang baru yang lebih kuat. Bukan malah dibiarin ngegrogotin dari dalam. Ini inti dari belajar dengan cara sulit ya, ngubah racun jadi obat. Persis, ngubah racun jadi obat. Oke, kita beranjak nih dari pengalaman pribadi yang ngebentuk dia. Wise kemudian ngelihat keluar, ke hubungan kita sama orang lain. Di subbab tidak semua hubungan diciptakan di surga, dia nantang asumsi umum nih. Asumsi bahwa semua hubungan, ya baik pribadi maupun profesional, itu harus dipertahankan mati-matian. Seolah-olah sakral gitu ya. Iya, kayaknya gitu. Padahal menurut Wise, nggak semua hubungan itu layak dipertahanin selamanya. Ini perspektif yang cukup, berani ya, tapi penting menurutku. Wise ngeliat kita tuh sering kejebak dalam upaya nahan hubungan yang sebenarnya udah nggak sehat. Malah mungkin toksik, atau ngehambat pertumbuhan kita. Dia kasih contoh kasus outlet Michael Vick itu kan, yang karirnya keganggu gara-gara masalah hukum yang akarnya dari pergaulan sama teman-teman lamanya yang bawa pengaruh negatif. Iya, dia kayak kesulitan gitu ya, ngelepasin ikatan masa lalu yang sebenarnya udah merugikan dia. Jadi pesannya Wise tuh, kita perlu berani ngevaluasi secara sadar hubungan mana sih yang benar-benar ngasih energi positif dan dukung pertumbuhan kita. Dan mana yang sebaliknya, malah nguras energi atau narik kita ke bawah. Pertanyaannya terus, gimana cara ngelakuin evaluasi ini tanpa kesannya jadi egois atau nggak setia ya? Apa Wise ngasih semacam kerangka gitu? Nah, dia pakai metafora yang menarik nih, Michelangelo Factor. Oh, yang kayak Michelangelo mahat patung David itu ya? Betul. Kayak Michelangelo kalau fokus buang semua bagian marmer yang bukan David, buat nampilin karya agungnya, Wise nyaranin kita lakuin hal serupa di hidup dan karir kita. Jadi fokus ke apa yang kita cintai dan kuasai, passion sama excellence kita, terus secara aktif memahat atau buang hal-hal yang nggak esensial, yang ngehambat atau bahkan ngerusak. Termasuk hubungan yang udah nggak berfungsi positif lagi ya. Iya, termasuk itu. Keren sih analoginya. Tapi ini kan bukan berarti jadi individualis yang nggak peduli sama sekali kan. Wise ngutip John Dewey juga tuh. Ah iya, yang intinya bilang lebih baik kita berbuat salah pas lagi aktif berjuang dalam hidup daripada kita jaga kemurnian tapi malah jadi nggak relevan, nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi ini lebih soal keberanian ngambil keputusan sulit demi integritas dan pertumbuhan diri ya. Bukan soal buang orang sembarangan. Tepat sekali. Ini soal ngejaga dan ngarahin energi kita ke hal-hal yang ngebangun. Mutusin hubungan yang udah nggak sehat atau ngerusak, itu ya bagian dari proses pendewasaan dan perlindungan diri juga. Dan ini juga bagian dari belajar dengan cara sulit itu tadi ya. Berani ngelakuin apa yang perlu meskipun mungkin nggak populer atau nyakitin sesaat, tapi buat kesehatan jangka panjang kita. Betul. Demi kesehatan jangka panjang. Oke, setelah ngelihat pentingnya milah hubungan eksternal, Wise terus ngarahin perhatiannya ke dalam nih. Ke emosi yang sering banget nguras energi kita tanpa kita sadari, yaitu kemarahan pribadi atau personal outrage. Wah ini kayaknya banyak yang ngalamin nih. Iya kan? Pernah nggak sih Anda ngerasa kesel luar biasa gitu gara-gara hal sepele? Misalnya disalip di jalan, atau dengar orang ngomong keras di telepon di tempat umum, terus rasanya kayak itu tuh serangan pribadi ke Anda gitu. Nah, ini dia jebakannya. Wise nekenin penting banget buat bedain antara socially maladaptive behavior, itu ya perilaku buruk atau nggak sopan secara umum, yang emang nyebelin sih, Iya, nyebelin emang. sama malicious intent, yaitu niat jahat yang emang spesifik ditujuin hanya ke Anda. Nah, kemarahan yang berlebihan atas perilaku umum yang nggak personal ini, menurut Wise, itu pemborosan energi mental dan emosional yang luar biasa gedenya. Pertanyaan kuncinya berarti sebelum kita keburu kebakar marah, ini orang beneran sengaja nyakitin saya? Atau saya cuma kebetulan aja ada di jalur tembak perilaku buruknya secara umum? Seringkali kan jawabannya yang kedua ya. Kita aja yang cenderung ngambil semuanya secara personal. Kayak kata George Carlin tuh, pelawak itu, pengemudi lambat di depan kita itu idiot, tapi yang ngebut di belakang kita itu orang gila.
Perspektif kita seringkali emang egosentris banget. Bener juga ya. Persis. Dan energi kita ini kan terbatas ya. Kalau kita habisin buat marah-marah ke hal-hal kecil yang sebenarnya nggak signifikan atau nggak ditujuin ke kita, ya kita kehabisan bensin buat hal yang benar-benar penting. Jadi kayak sia-sia banget gitu ya energinya. Banget. Kayak biarin seluruh energi kita kesedot cuma gara-gara ada setitik debu di ujung ruangan, gitu, nggak sepadan. Terus gimana dong cara nyiram api kemarahan pribadi ini menurut Wise? Ada langkah praktisnya nggak? Ada. Ada beberapa yang dia saranin. Pertama, ya selalu latih diri buat nanya, apa sih kemungkinan motif di balik perilaku ini? Apa ini beneran tentang saya? Oke, tanya motifnya dulu. Kedua, coba nilai kerugian nyata yang Anda alami. Seringkali kerugiannya tuh minimal banget, atau bahkan nggak ada sama sekali selain rasa kesel sesaat itu tadi. Iya sih, seringnya cuma kesel aja ya, nggak ada rugi materi atau apa gitu. Nah, ketiga, dia nyaranin ngadopsi sikap ala New York. Forget about it. Yang intinya, ya udahlah lupain aja, anggap angin lalu. Jangan biarin itu ganggu kita lebih lama. Forget about it. Oke, lupakan saja. Dan keempat, waspadai recency bias. Jangan sampai satu insiden negatif kecil di pagi hari itu ngerusak seluruh interaksi dan mood kita seharian penuh. Satu pengalaman buruk nggak seharusnya nentuin sisa hari kita. Wah, ini penting nih. Recency bias. Sering kejadian kayaknya ya. Sering banget. Jadi intinya ini soal pengelolaan respon emosional kita ya, biar energi nggak bocor sia-sia, belajar bedain mana yang beneran perlu ditanggapin serius karena emang serangan personal, mana yang cuma gangguan umum yang lebih baik diabaikan aja demi ketenangan dan fokus kita sendiri. Dan ini juga bagian dari belajar dengan cara sulit itu kan? Ngelatih otot pengendalian diri. Betul, ngelatih otot pengendalian diri. Dan semua ini gimana kita ngelola respons terhadap kegagalan, milah hubungan, ngendaliin kemarahan, semuanya bermuara ke fondasi yang paling penting nih, pilar terakhir di bab ini. Harga diri harus dibangun setiap hari. Nah, ini dia intinya. Wes nekenin banget kalau harga diri itu bukan sesuatu yang kita dapet gitu aja, tapi sesuatu yang harus secara aktif kita bangun dan rawat tiap hari. Harus aktif dibangun dan dirawat ya. Dia cerita masa mudanya yang menarik tuh, pas lagi layar ke Eropa naik kapal Queen Mary, dia sama temennya, Esko, tiketnya kelas kabin biasa, tapi sering nekat nyelinap ke area kelas 1. Nekat juga ya. Terus gimana? Ya, tentu aja selalu ketahuan dan diusir. Tapi yang menarik, bukannya mereka jadi iri atau benci sama penumpang kaya atau kru kapalnya, pengalaman itu malah micu sesuatu yang lain di diri mereka. Oh ya, apa tuh? Justru sebaliknya, pengalaman diusir itu malah ngelahirin tekad bareng. Mereka janji sama diri sendiri, suatu hari nanti mereka bakal nikmatin fasilitas kelas 1 itu bukan karena nyelinap, tapi karena mereka mampu bayar pakai hasil kerja keras mereka sendiri. Wah, keren banget. Jadi bukan iri, malah jadi motivasi ya. Betul. Ini jadi pelajaran fundamental buat Wise tentang bangun harga diri dari dalam, berdasarkan aspirasi dan upaya sendiri, bukan banding-bandingin sama orang lain atau rasa iri. Puluhan tahun kemudian, dia beneran loh pesen suite termahal di Queen Mary itu. Wow, sebagai penanda tercapainya tekad itu ya. Kisah yang kuat banget tentang validasi internal. Validasi internal. Nah, jadi apa sih sebenarnya esensi harga diri menurut Wise? Dia nyederhanain jadi satu hal krusial banget. Kemampuan buat mempercayai penilaian diri sendiri. Trusting one's judgment. Percaya sama penilaian diri sendiri. Menurut dia, kebanyakan orang tuh nggak benar-benar percaya sama penilaian mereka sendiri. Makanya selalu butuh validasi dari luar, atau ya terpaksa ngandelin trial and error yang seringkali mahal dan nyakitin. Nah, buat bangun kepercayaan pada penilaian diri ini, Wise identifikasi apa yang dia sebut 7 hyper traits. Tapi mungkin daripada lihat ini sebagai daftar checklist ya. Gimana kalau kita lihat tema besarnya aja ya? Nah, iya. Intinya kan bangun fondasi internal yang kokoh. Ada aspek soal gimana kita ngomong sama diri sendiri dan ngakuli pencapaian kita sendiri kayak self-talk positif dan definisi sukses yang personal buat kita. Oke, self-talk sama pengakuan sukses personal. Terus ada juga aspek gimana kita berinteraksi sama dunia luar secara sehat. Misalnya intoleransi sama umpan balik yang nggak diminta atau nggak konstruktif, sama kemampuan baca isyarat sosial. Intoleransi umpan balik ya, menarik. Terus? Dan yang paling fundamental ya terus ngasah kompetensi nyata kita dan mempertajam penilaian kita
kapan kita mesti fleksibel ngikutin selera, dan kapan kita harus teguh pegang prinsip. Jadi ketujuh sifat super tuh bukan sekedar daftar ya, tapi elemen-elemen yang saling kait buat ngebangun otot kepercayaan diri itu tadi. Betul. Dan Wise nekenin banget, ini tuh proses yang berkelanjutan. Bukan hasil instan dari ikut seminar motivasi sehari gitu. Nggak bisa instan ya? Nggak bisa. Harga diri itu tumbuh dari bukti nyata kompetensi kita, dari pengalaman kita lewatin tantangan, dan dari dialog internal kita yang dukung diri sendiri. Validasi utamanya harus dari dalam diri, bukan terus-terusan nyari tepuk tangan dari luar. Contohnya Wai sendiri pas cerita soal pelatih pidato itu ya. Ah iya, contoh bagus tuh. Pas ada pelatih pidato nyamperin dia habis dia ceramah, nawarin masukan padahal nggak diminta. Dengan pede dan sedikit sentilan khasnya Wise, dia nolak tawaran itu. Dia nunjukin kalau dia percaya sama kemampuannya sendiri, penilaiannya sendiri, dan nggak butuh validasi dari orang asing yang nggak dia minta pendapatnya. Nah, itu contoh nyata dia nerapin intoleransi umpan balik yang sehat. Dan bertindak berdasarkan kepercayaan diri yang udah dia bangun. Luar biasa sih. Jadi kalau kita rangkum nih perjalanan kita nelusuri bab 5 miliar dolar Maverick ini, ada beberapa benang merah yang kuat ya soal belajar dengan cara sulit. Iya, pertama, kesulitan kayak dipecat itu bisa jadi bahan bakar pertumbuhan yang dahsyat banget kalau energinya kita arahin dengan benar. Terus kita juga perlu berani memahat hubungan kita. Pertahanin yang emang dukung kita dan berani lepasin yang ngerusak atau ngehambat. Bener. Selain itu, jaga energi mental kita dengan nggak kejebak dalam kemarahan pribadi buat hal-hal sepele, itu krusial banget. Dan yang paling mendasar nih, Harga diri itu bukan sesuatu yang statis atau dikasih orang lain, tapi otot yang harus kita latih tiap hari, terutama dengan belajar percaya sama penilaian kita sendiri dan bangun kompetensi yang nyata. pesan intinya jadi kerasa sangat memberdayakan ya. Kita tuh punya kendali lebih besar atas respons kita terhadap apapun yang terjadi di luar sana, lebih besar dari yang sering kita kira. Penderitaan itu pilihan, kata Wise. Dan harga diri itu keterampilan yang bisa diasah seumur hidup. Ini bukan soal jadi kebal sama masalah ya. Tapi soal bangun ketahanan dan kepercayaan diri buat ngadepinnya secara lebih cerdas dan konstruktif. Betul. Dan fondasinya selalu mulai dari dalam. Gimana kita ngomong sama diri sendiri, gimana kita maknain pengalaman kita, dan keberanian kita buat ngambil keputusan sulit demi pertumbuhan jangka panjang. Nah, sebagai penutup nih, mungkin sedikit bahan renungan ya buat Anda yang mendengarkan. Berdasarkan diskusi kita hari ini dari pemikiran Ellen Wise, ada nggak sih satu langkah konkret sekecil apapun itu yang bisa Anda ambil mulai hari ini buat memperkuat fondasi harga diri Anda? Mungkin mulai hari dengan afirmasi positif. Atau coba deh akui satu aja pencapaian Anda hari ini, sekecil apapun itu. Atau mungkin ada satu hubungan dalam hidup Anda yang perlu dilihat lagi pakai kacamata baru. Apakah hubungan itu beneran dukung Anda atau justru ngehambat? Semoga penjelajahan kita kali ini ngasih percikan inspirasi ya buat terus belajar, bahkan dari jalan yang paling terjal sekalipun, dan tentunya buat terus bertumbuh. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya.